Halo semuanya, Assalamualaikum. Hari ini kita belajar tematik lagi ya, masih mengenai hidup rukun di tematik A, di subtema 1. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Silahkan dilihat bukunya di halaman 11 ya nak ya. Di halaman 11 ini dia. Dimulai dari ayo membaca. Di situ ada bacaan mengenai hidup rukun di rumah Ino. Oke. Miss minta tolong sama kalian baca bacaan tersebut lalu disimak sama mamanya, sama bundanya. Disimak, nanti kalau masih macet-macet bacaannya silahkan diulangi 3 kali. Oke. Untuk latihan membaca kalian. Ini dia bacaannya. Sekarang kita masuk ke definisi atau pengertian mengenai hidup rukun. Kemarin Miss bilang hidup rukun itu hidup dengan damai, nggak berantem, nggak musuhan. Jadi secara garis besar, hidup rukun itu adalah sikap saling menghormati dan menyayangi antara sesama manusia. Jadi dengan hidup rukun kita akan nyaman. Kalau kita nggak musuhan, nggak berantem-berantem, hidup kita akan nyaman. Apa sih manfaat dari hidup rukun? Manfaat dari hidup rukun adalah dapat saling tolong-menolong. Itu pertama. Terus terhindar dari perselisihan. Perselisihan itu pertengkaran, musuhan gitu. Dan menciptakan perdamaian. Contoh hidup rukun ketika di rumah apa? Pertama, membantu orang tua, belajar bersama kakak, menjaga adik, meminjamin adik mainan, makan bersama keluarga. Itu contoh hidup rukun di rumah. Kalau di sekolah, contoh hidup rukunnya misal bermain sama temen, membersihkan kelas sama-sama, ada piket kan. Itu salah satu contoh hidup rukun di sekolah. Terus berbagi makan sama temen dan tidak mengejek temen. Nah, karena kalau kita ngejek temen kita sakit hati, itu akan menimbulkan perselisihan, pertengkaran, jadi nggak rukun hidupnya. Lalu ada lagi di halaman berapa itu? Halaman 14 ya, halaman 14 ayo lakukan. Nah, di situ ada mengenai kalimat permintaan maaf. Nah, ini dia tadi. Jadi saat kita misalnya kita nggak sengaja nyakitin hati teman kita, nggak sengaja nyakitin hati mama kita harus minta maaf. Menggunakan kalimat permintaan maaf ini udah bisa. Coba lihat halaman 14. Di situ ada apa? Seorang kakak yang meminta maaf sama adiknya karena udah marah-marah. Jadi kakaknya bilang, maafkan Kak Dina ya Rio, Kak Dina tadi marah-marah padamu. Kata adiknya juga, maafkan Rio juga ya Kak Dina, tadi Rio tidak minta izin mengganti acara televisi. Jadi kalimat permintaan maaf itu dimulai dari maafkan atau maafkan saya, ada kata maafnya ya. Ungkapan permintaan maaf adalah meminta ampunan atas suatu kesalahan yang telah dilakukan kepada orang yang kita sakitin tadi. Dalam ungkapan permintaan maaf harus mengucapkan kata maaf ya. Contoh permintaan maaf nomor 1. Saya minta maaf karena telah merusak mainanmu. Tuh, saya minta maaf. Ada kata maafnya kan? Nomor 2, maafkan saya Zahra, itu ada maafkan saya Zahra karena telah menyobek bukumu. Nomor 3, mohon maaf, ada maafnya lagi, mohon maaf Bu Guru karena saya datang terlambat ke sekolah. Di situ ada ayo membaca lagi, akibat tidak rukun, ada lagi di halaman 16 itu silahkan dibaca lagi, minta mamanya untuk simak bacaan kalian. Nah, contoh perilaku tidak rukun, bertengkar dengan saudara, itu di rumah ya. Terus mengganggu orang yang sedang beribadah, selalu menyalahkan orang lain, mengejek teman, dan tidak menghormati guru. Itu salah satu contoh atau perilaku tidak rukun, karena menimbulkan perselisihan atau pertengkaran tadi. Oke, untuk penugasan silakan dibuka halaman 11 ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Jawabannya ada di bacaan di atasnya.
Terus ada di halaman 12, bagaimana sikapmu, itu dicentang untuk pertanyaan sikap menjaga kerukunan dan disilang untuk yang bukan menyatakan sikap menjaga kerukunan. Lalu ada halaman 17. Nah, 17 itu melengkapi kalimat ya, Nak ya. Halaman 17 dan terakhir halaman 19 itu ayo berlatih matematika. Oke, selamat mengerjakan dan kita ketemu di video mengenai nama lambang bilangan. Oke, assalamualaikum.